Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang Kodan. Oke polo-polo, di Rinding Dong yang kelima kali ini, tak pikir-pikir rumah sakit itu nggak bisa kita pisahkan dengan cerita horor. Jadi cerita kali ini berhubungan dengan sebuah rumah sakit yang ditinggalkan. Rumah sakit yang mau aku ceritakan ini ada di Amerika, jadi polo-polo yang ada di Indonesia nggak usah terlalu takut. Nama rumah sakitnya adalah Saint Mary. Rumah sakit ini dibangun di tahun 1930 dan saat rumah sakit ini dibangun, ini dibuat dan dikhususkan untuk mengobati penyakit tuberkulosis, TBC gitu ya, TBC. Tapi rumah sakitnya ini ternyata tidak berjalan dengan baik dengan alasan yang tidak kita ketahui. 1970 rumah sakitnya ini mulai tidak terlalu profit sehingga mereka harus bangkrut gitu. Tapi untungnya di tahun 1970 ini rumah sakit diubah menjadi rumah sakit umum. Jadinya nggak cuma mengobati TBC gitu. Dan bertahan cuma 10 tahun. Sehingga 1980 rumah sakitnya ditutup. Masalahnya waktu rumah sakit ini ditutup pada tahun 1980, orang-orang itu sebenarnya nggak tahu kenapa rumah sakit ini tiba-tiba ditutup. Jadi orang-orang itu nggak tahu apakah rumah sakitnya ini tutup karena gedungnya angker, apakah karena pailit, bisnisnya kurang baik gitu, atau dikarenakan malpraktek, itu nggak ada yang tahu. Tapi tahu-tahu udah tutup gitu. Dan hingga saat ini katanya gedungnya tidak dipakai lagi, sehingga yuk kelihatan gedungnya itu nggak terawat. Ada jendela pecah, rumput liar, kotor, sampah, semuanya itu ada di situ. Dan karena orang-orang nggak tahu kenapa ini rumah sakit ditutup, orang-orang pun terkesan kurang berani dan nggak mau mendekati gedung itu. Karena rumornya itu benar-benar aneh banget. Ada yang bilang katanya ada orang meninggal, ada yang bilang malpraktek, ada yang bilang katanya pailit. Jadi karena rumornya nggak jelas, orang-orang itu semua pada menjauhi rumah sakit itu. Tapi ternyata ada 4 mahasiswa jurusan kedokteran yang mungkin mereka itu lagi naik-naiknya, mereka itu lagi pede-pedenya dalam belajar gitu. Polo-polo pasti tahu orang-orang yang belajar banyak biasanya itu mereka merasa tidak ada hal yang mistis karena semua itu bisa kita hitung, semua itu bisa kita pelajari, dan kadang yang kita bilang mistis adalah hal-hal yang belum kita ketahui sebenarnya itu apa. Tapi kalau udah kita analisa, itu pastinya bisa diperjelas, gak ada hal-hal yang mistis. Dan 4 mahasiswa ini merasa mereka itu nggak bakal takut kemanapun. Dan karena mereka ini mahasiswa kedokteran dan mereka jadi tahu tentang gedung ini, entah kenapa mereka berempat ini merasa tertantang untuk coba masuk ke gedung itu. Sehingga 4 mahasiswa yang terdiri dari 2 cowok dan 2 cewek ini, mereka janjian untuk nyoba masuk ke gedung rumah sakit Saint Mary yang udah ditinggalkan ini di sebuah malam hari Kamis, lebih tepatnya pada pukul 11. Nah, sebelum masuk, mereka semua itu udah janjian, oke, pertama kita semua bawa senter pakai baterai baru. Yang kedua, kita semua bawa HP dalam kondisi udah dicas penuh. Karena kita nggak mau kalau misalnya kita mau menghubungi atau kita mau ngerekam video atau kita menemukan sesuatu, kita nggak bisa ngerekam ataupun tidak bisa mendokumentasikan hal itu. 4 mahasiswa yang menerobos masuk ini bernama Sarah, Emily, Jake, dan Mari. Jadi 4 mahasiswa-mahasiswi ini kumpul, dan setelah kumpul mereka udah ngecek semua peralatan udah siap. Mereka bilang, yuk kita masuk dari lantai 1. Nah, mereka masuk. Gedung rumah sakit yang ditinggalkan ini itu nggak digembok, jadi udah bener-bener nggak ada yang ngerawat, udah bener-bener kayak dibuang gitu. Nah, mereka masuk di malam hari, nggak ada orang. Mereka masuk ke lantai 1. Lantai 1-nya adalah lobi rumah sakit. Jadi ada beberapa meja. Nah, di situ mereka ngeliat-ngeliat gitu. Coba, ini apa sih? Oh, ada rekor medis pasien tahun 1970. Ya kan, tidak ada apa-apa, cuma gini aja kok. Ya toh, rumah sakit ginian ini paling nggak ada apa-apa. Cuman orang-orang aja takut. Dah, nggak asik ke lantai 1, kita ke lantai 2. Mereka lanjut ke lantai 2. Di lantai 2, mereka nggak melihat sebuah ruang yang spesial karena semua ruangan itu kayak terbuka dan terlihat yo biasa gitu. Tapi ada satu kamar yang sedikit memikat perhatian mereka. Kamar itu agak beda dengan kamar lain karena pintunya tertutup, dan setelah didekati pintunya ini ternyata terbuat dari besi atau baja. Kita nggak tahu tepatnya ini besi atau baja, tapi yang pasti terbuat dari logam yang berat banget. Dan udah gitu
tertutup. Sehingga dibandingkan kamar-kamar lain, ini lebih menonjol lagi. Nah, 4 mahasiswa ini mendekati pintu itu. Dan setelah mendekat, mereka lihat baik-baik. Di pintunya itu ada kayak sebuah ukiran yang terlihat kayak tulisan gitu. Mereka center. Ternyata ukirannya itu adalah sebuah angka, yaitu 1 dan 3, alias kayak kamar nomor 13. Karena mereka merasa ini kamar agak beda, mereka memutuskan untuk coba membuka dan masuk ke dalam kamar itu. Pintu kamarnya ini berat banget, sehingga Jake sama Mike, mereka itu harus berdua dorong pintunya. Dan waktu buka, seperti yang bisa Pol-Pol bayangkan, ada suara gitu. Nah, mereka buka, deng. Udah. Mereka berempat lanjut masuk ke dalam ruangan. Di dalam ruangan itu, seketika masuk itu udah ada bau apek dan bau amis. Tapi sebenarnya bau apek dan amis ini ada di semua ruangan yang ada di dalam rumah sakit itu, karena udah ditinggalkan dan dulunya ada kayak darah dan lain-lain ya toh. Tapi entah kenapa kamar yang ini terkesan agak lebih bau dibanding kamar-kamar lainnya. Dan ini ternyata dikarenakan nggak ada sebuah jendela. Jadi kamarnya itu benar-benar cuma tembok setiap sudutnya dan cuma ada 1 pintu. Mereka masuk, mereka senteri gini. Ternyata kamarnya ini agak unik karena biasanya kan kasur pasti ditaruh nempel ke tembok ya toh. Tapi di kamar ini cuma ada 1 kasur yang benar-benar diletakkan di tengah ruangan. Udah gitu, kasurnya ini adalah kasur yang terbuat dari logam juga, dan di situ ada kasur. Dan ketika dilihat di salah satu kaki kasurnya ini, ada sebuah tali yang terkesan kayak agak robek gitu. Jadi tali yang dulunya dipakai, tapi nggak tahu ini dulunya dipakai apa gitu. Tapi yang pasti ada tali. Terus ketika dilihat temboknya ini agak aneh karena terkesan ada kayak tulisan-tulisan kuno gitu. Bukan Inggris, tapi kayak simbol-simbol yang nggak jelas ini tulisannya apa gitu. Tapi ada ukiran-ukiran gitu. Bukan dipahat, tapi kayak dituliskan sama orang, tapi nggak jelas itu tulisannya apa. Ngeliat itu, mereka merasa, loh ini loh baru yang tak maksud. Asik tuh. Oh, kita cari sih ada apa rahasia di balik kamar ini. Nah, mereka berempat mulai ngeliat-liat. Tapi nggak ada hal spesial di luar hal yang udah aku jelaskan tadi. Dan tiba-tiba waktu itu, pintu kamar yang terbuat dari logam ini nutup. Bang! Mereka berempat kaget. Tapi di situ 4 mahasiswa-mahasiswi ini masih enjoy. Nah kan, ini pasti ada orang ini yang mau ngerjain kita. Nggak mungkin kamar kayak gini pintunya tutup sendiri. Ini pasti ada orang ini. Coba ini kita dengarkan baik-baik. Dan waktu mereka benar-benar diam, terdengar ada suara orang yang berjalan di luar kamar itu. Jadi mereka udah kayak, oh kan pasti ini ada orang yang sengaja mau nakut-nakuti kita ini. Mereka nggak seneng kita kesini dan membuktikan kalau ini rumah sakit. Sebenarnya nggak ada apa-apa, ini pasti ada orang ini. Nah, mereka bilang kayak gitu. Tapi masalahnya, mereka terjebak sekarang. Pintunya ini benar-benar nggak bisa dibuka. Kayak dikunci dari luar. Sehingga mereka nyari cara. Ya apa ya? Oh iya, kita ada HP sih. Mereka keluarkan HP-nya. Tapi, di kamar itu ternyata tidak ada sinyalnya. Mau HP-nya Emily, mau HP-nya Sarah, mau HP-nya Mike, mau HP-nya Jake, semuanya nggak ada sinyal. Sehingga mereka nyari lagi cara lain. Aduh, nggak ada cara tuh. Mereka lihat-lihat. Nah, kasurnya ini, kan kalau kasur ada kakinya, terus mereka ada ruangan ya atau di bawahnya. Sarah kepikiran untuk ngecek bawahnya kasur ini. Siapa tahu ada sesuatu ya toh. Sarah turun ke bawah kasurnya. Ternyata di bawah kasurnya ada sebuah buku yang terkesan kayak catatan gitu. Nah, dari catatannya ini mereka nggak bisa mengetahui apa isi catatan jelasnya, tapi terkesan ini merupakan catatan yang dulunya dipakai oleh seorang dokter, karena dari tulisannya dan juga kalimat-kalimatnya ini terkesan tulisan seseorang yang pernah belajar di bidang medis. Mereka baca-baca, tapi di halaman akhir mereka jadi agak kaget karena ada satu kalimat yang sedikit mengejutkan mereka semua. Dokternya menuliskan apa yang mereka lakukan di kamar nomor 13 ini. Dan terkesan dokter-dokter melakukan sebuah eksperimen
ilegal terhadap pasien-pasien yang datang ke rumah sakit itu dan dilakukan di ruang 13. Namun tidak tertulis jelas eksperimen ilegal apa yang dilakukan oleh para dokter. Nah, melihat itu mereka jadi baca dengan teliti satu demi satu. Mereka berempat kumpul terus baca, ini loh bacaan gini. Nah, tiba-tiba Sarah yang lagi baca ini, dia ini ngerasa bukunya di sini, tapi di depan sini ada sebuah kayak bayangan yang kayak gerak gini. Nah, jadi dia lihat itu, tapi seketika dia melihat ke arah bayangan, Sarah pingsan. Dan di situ baru 3 teman lainnya ngerasa kayak, wah ini kayaknya nggak bener ini. Dan bersamaan dengan itu, udara dan juga suhu, kayak aura di kamar itu mulai menjadi lebih dingin dan lebih menyeramkan. Udah gitu, perlu diingat, ini kondisinya gelap ruangannya. Salah satu temennya pingsan. Udah gitu, ada catatan yang kayak gitu. Bayangkan, ruangannya gelap, pintu tertutup, temennya pingsan. Sehingga Jake sama Mike, mereka itu merasa, ini nggak bisa ya kita tinggal di kamar ini. Kita gimana pun caranya harus buka pintu ini dan keluar dari rumah sakit ini. Akhirnya Jake sama Mike itu pokoknya nyoba buka pintu sekuat mungkin. Mereka tendang, mereka tarik, mereka coba congkel ininya, mereka coba lepas apanya, semua coba dilakukan, tapi tidak terbuka-buka. Dan untungnya waktu mereka benar-benar udah mau nyerah, pintunya itu tiba-tiba terbuka. Langsung Jake menggendong Sarah, Emily dan Mike juga lari keluar, sehingga mereka berempat berhasil keluar dari ruangan. Masalahnya setelah mereka keluar dari ruangan, mereka kan masih inget jalan masuk mereka itu, tapi jalan masuknya ini agak berbeda. Dalam artian, mereka itu inget tangga turunnya itu harusnya ada di sini, tapi nggak ada. Jadi mereka coba jalan, tapi kalau udah jalan, terkesan mereka balik lagi ke tempat tadi. Jadi mereka itu jalan, terus-menerus balik lagi ke depannya kamar ruang 13. Dikarenakan itu, mereka bertiga bersama dengan Sarah yang pingsan, mereka ini mulai jadi lebih grogi lagi. Tapi mereka di situ bilang, oke, ini kayaknya kita terlalu grogi. Coba kita jalan pelan-pelan. Siapa tahu kita kelewatan tangganya. Akhirnya mereka ini jalan pelan-pelan. Benar-benar satu tahap demi satu tahap. Dan untungnya mereka berhasil keluar dari gedung Saint Mary. Dan langsung pindah ke rumah sakit untuk menyelamatkan temannya yang bernama Sarah ini. Sesampainya di rumah sakit, Sarah diobati, diberikan pertolongan pertama. Dan dia berhasil dibangunkan. Tapi setelah Sarah bangun, 3 teman lainnya itu jadi shock banget. Berbeda dengan yang mereka bayangkan, mereka ngira Sarah itu benar shock karena kaget atau dingin atau gimana. Tapi Sarah bilang, setelah dia melihat sebuah bayangan dan waktu dia ngeliat ke arah bayangan itu, dia itu ngerasa kayak badannya lemes. Dan setelah itu, Sarah mulai melihat sesuatu yang nggak pernah dia lihat sebelumnya. Terus teman-temannya tanya, loh emang kamu lihat apa? Sarah bilang kalau dia itu melihat dirinya yang lagi berbaring di atas kayak kasur. Setelah itu ada beberapa dokter yang membawa suntik dan terkesan mereka itu mau menyuntikkan suntiknya ini ke bola matanya si Sarah. Jadi sebenarnya gedung Saint Mary ini dulunya itu ternyata beneran digunakan untuk melakukan eksperimen-eksperimen ilegal dan pasien-pasiennya itu disuntik di bola matanya. Dan diakibatkan itu ada pasien-pasien yang menjadi buta. Dan tulisan-tulisan yang aneh yang ada di tembok itu tadi sebenarnya bukan tulisan, melainkan pasien-pasien yang buta. Karena mereka kesakitan diakibatkan jarum yang menusuk bola matanya. Mereka itu berusaha mencari pintu keluar, tapi karena nggak bisa nemu, mereka itu terus-menerus kayak nyoba ngeraba tembok. Dan karena mereka ini terus-menerus meraba, kukunya itu habis dan bahkan kukunya ini terlepas. Dan darahnya ini yang menjadi kayak tulisan di kamar itu. Dan di luar itu, alasan kenapa pintu kamar 13 ini dibuat pakai logam, itu tentunya untuk melarang pasien keluar dari kamar. Nah, jadi cerita kali ini sampai di sini. Barangkali kalau di dekat rumah Polo-Polo ada gedung yang ditinggalkan dan lama nggak dihuni, biasanya ada alasan kenapa sebuah gedung itu nggak ditempati. Yap. Jadi cerita kali ini sampai di sini. Dan kalau Polo-Polo suka video kali ini, jangan lupa bilang apa? Ring ding dong. Oke Polo-Polo, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.